Tapi kalau di DPL medium kalian harus paham betul jamur. Jamur itu apa saja dan bagaimana mengantisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang ada di kebun alpukat Panjalu. Kita ada di Ciamis dan saya mau bicara tentang tanaman yang terserang jamur dan menyebabkan kematian. Ada beberapa jenis penyakit jamur yang umum terjadi menyerang di kebun kami di 800 DPL. Serangan hama penyakitnya jauh lebih banyak. Berbeda dengan rendah. Kalau DPL rendah, hawa lebih panas, terus kemudian serangan hama penyakit itu lebih sedikit. Rata-rata serangan hama penyakit di DPL rendah itu hanya trip, tungau, dan ulat. Tapi kalau di DPL medium kalian harus paham betul jamur. Jamur itu apa saja dan bagaimana mengantisipasinya. Dan ini salah satu kasus di kebun kami. Ini adalah tanaman R1 kita. Kita lihat aliran air semua mengarah ke sini. Nah, inilah penyebab utama kenapa ini terjadi serangan jamur pada pohon ini. Kita bisa lihat setelah kita bikin busut atau donat, ini adalah genangan air. Genangan air pada saat hujan. Nah, seperti itulah. Ketika kita tahan tidak sampai ke perakaran utama, maka tanaman ini aman. Hanya saja ini butuh aliran air. Dan ini PR nanti akan kita bikinkan aliran air ke sini. Nah, seperti ini. Dan ini ada aliran airnya, cuman kurang dalam. Nah, seperti ini. Ini dahulu sebelum kita bikin donat seperti ini, maka air melimpas ke masing-masing pohon. Ya, ini kami tanam jahe, tumpang sari dengan jahe. Dan ada dua lokasi yang ini tidak tertolong, akhirnya kita sulam dengan tanaman baru. Dan ini alhamdulillah tertolong. Kita bongkar kemarin perakarannya dan kita perbaiki. Dan ternyata masih tergenang. Masih kurang sempurna, namun sudah mulai menunjukkan pertumbuhan. Nah, ini indikasi tanaman ini sudah mulai merespon dan kita akan perbaiki perakarannya dalam beberapa bulan. Ini akan kembali normal. Dan untuk jaga-jaga kita sudah mulai tanam seedling. Nanti untuk kalau memang harus diganti atau seperti apa, hanya saja ini tertolong dan alhamdulillah. Kalau nanti ini normal, maka ini akan bisa kita matikan atau kita bisa tunjang ke sana, atau bisa juga kita dua-duanya kita hidupkan, double planter. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa.
Nah, langkah selanjutnya ketika sudah seperti ini, kita akan perbaiki, kita akan sempurnakan aliran air. Jadi faktor utama sering terjadinya seperti ini adalah tanaman itu terlewati oleh arus air. Dan keduanya adalah memang ada hama ataupun jamur patogen di dalam tanah itu. Rata-rata untuk patogen ketika kita aplikasikan anti jamur, dia sudah mampu merespon dan biasanya langsung bereaksi dengan tanaman. Tanaman itu bisa merespon dan memperbaiki perakaranya, tumbuh akar baru. Namun rahasianya apa? Rahasianya adalah penggunaan trichoderma yang cukup, yang tepat. Kemudian kita gunakan pemenah tanah untuk mematikan bakteri-bakteri di dalam tanah terlebih dahulu. Setelah dilakukan pembenahan tanah, baru kita suntik isi lagi dengan trichoderma, mycorrhiza, dan yang lain sebagainya. Kita gunakan juga bahan-bahan kimia seperti bahan aktif mancozeb dan yang lain-lain, hanya saja memang untuk selang-seling. Tapi ya kami mengandalkan pengobatan dengan trichoderma. Dan secara bertahap kita perbaiki. Yang tadinya ini lahan padat, kemudian kita mulai gemburkan. Nampak di sini bahwa tanaman-tanaman ini kerdil dikarenakan perakarannya tidak gembur. Dan mulai kita gemburkan, dan nampak sudah mulai menunjukkan pertumbuhannya. Pertumbuhan daun mulai keluar. Beda halnya dengan tanaman-tanaman yang memang secara alamiahnya memang sudah gembur. Seperti ini. Ini memang tanahnya di ujung, tidak padat. Ini pertumbuhannya bagus, signifikan. Nah, ini pertumbuhan-pertumbuhan yang optimal. Karena kuncinya adalah perakaran harus leluasa dengan cara tanah harus gembur. Kalau tanah belum gembur, ya kita gemburkan dengan manual. Ini sulaman mati kemarin kena Phytophthora. Ada berapa titik kemarin karena terpapar oleh tumpukan kohe. Di sini kemarin ada tumpukan kohe, jadi yang belum terfermentasi, sehingga rupanya berpengaruh kepada bibit yang dekat. Nah, ini bekasnya nih. Kalau yang tanah subur, tanahnya lebih gembur, itu pertumbuhannya sudah optimal. Dan ini sudah berbuah. Ini sudah berbuah. Buah pertama dan tidak kita banyak. Nah, ini seperti ini bekasnya. Ini bekasnya. Memang belum kita buahkan, kita belum waktunya, kita tahan aja. Kalaupun memaksa berbuah, kita hanya untuk ingin tahu seperti apa rasa. Insya Allah tahun besok blok ini sudah mulai optimal. Tahun besok. Rumput sudah mulai menghijau. Nah, itulah suka dukanya berkebun di DPL medium. Banyak hal yang terus
learning by doing. Kita tahu kita bisa karena sambil jalan. Walaupun sebelumnya kita sudah pelajari dengan seksama, namun dalam prakteknya segala sesuatu terus belajar dan belajar. Tetap semangat, pahami karakter dan temukan solusi terbaik untuk kebun kalian. Salam dari Bang Thoyib. Dari Tanah Panjalu kami kabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.